Kayak, yang dulu mak comblang, ya. cuma sekarang dibuat lebih modern aja. Apalagi kalau single, ya ketemunya di dunia online ya. gitu. Ya. Apakah mencari jodoh atau pasangan hidup di dunia dating online apps salah atau tidak? Betul. Welcome back to 5 Minutes Enlightenment. Welcome back everyone. Masih bersama saya Jevin Dan saya Melki. dan kami hadir untuk terus memberi insight soal apa Kak? Tentang relationship. Dunia pacaran anak-anak muda. Dan Betul. hari ini kita mau bicara satu tema yang lagi ngetren. Bukan hal baru sih, tetapi lagi hits-hitsnya kata anak muda. Yaitu anak-anak muda yang suka cari pacar Melalui dunia virtual. sebenarnya dunia virtual itu yang sekarang ini itu sebenarnya barang lama, Jevin. Barang lama ya Kak ya? Yang dulu mak comblang, Ya, cuma sekarang dibuat lebih modern aja. lebih maju ya. Ya, jadi- Macomblangnya jadi Tinder. Betul, mak comblangnya jadi micet. Jadi Bumblebee deh. Bumblebee. Tapi ini bukan Transformers ya? Iya, Bukan betul. ya? Iya, ada aplikasi khusus ya. Aplikasi gitu. khusus. Dan juga aplikasi-aplikasi yang kemudian menolong orang untuk bisa ketemu secara nearby. Betul. Gitu ya Kak ya. Kemudian mereka bisa kenalan, Ya, jalin perkenalan dan kemudian mungkin saja Menjalin hubungan spesial. hubungan spesial Betul. gitu. Dan ini lagi hits-hitsnya Kak. Ya. Apalagi dulu waktu kita lagi masa PSBB, waktu karantina itu kan nggak bisa ketemu di sekolah, nggak Ya. bisa ketemu di kampus, nggak bisa ketemu di perkumpulan-perkumpulan anak muda. Akhirnya memang paling gampang, apalagi kalau single, ya ketemunya di dunia online online ya. gitu. Ya. Instagram, Facebook, Twitter, Twitter. gitu. Kata orang bule ya. Twitter dan juga mungkin kayak Tinder itu, gitu Kak. Ya. Ya, jadi hari ini kita mau bahas soal itu. Kita akan mulai dulu dengan apa ya? Kamelki akan berdongeng ya. Yang berdongeng. Kita mendongengkan tentang media sosial. Tentang media sosial. Perkembangannya. Jadi sebenarnya Jevin, Yap. apa yang terjadi dengan hari ini? Contohnya kita mengenal yang namanya Tinder, kita mengenal yang namanya micet dan teman-temannya itu, Ya. Facebook, Instagram, itu tidak muncul begitu saja. Ada semacam hari lahirnya lah. Oke, perkembangannya. Jadi saya bisa katakan hari ini sebenarnya kita itu punya yang namanya evolusi metode perkenalan. Oke, evolusi metode perkenalan. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang evolusi itu maka kita harus mulainya dengan media sosial. Ya. Nah, jadi media sosial itu Jevin merupakan sarana komunikasi yang sangat dekat dengan kita hari ini. Ya, betul. Betul ya? Jadi itu bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan sih. Orang betul. bisa memakainya maksudnya dengan keperluan bisnis. Ya, bisnis online ya. Bisnis online. Ada juga yang cuma sekedar ngikutin tren. Ya, karena teman gue punya, gue Ya, juga gua harus punya. pakai. Ya. Orang semua pakai Twitter. Orang semua pakai Twitter. Orang Ya. semua pakai Twitter. Twitter. Ya, gue juga harus punya. Gue kira-kira juga gitu. harus pakai. Atau ada juga yang orang-orang pakai media sosial itu untuk menemukan teman lama. Teman lama ya, benar-benar. Teman yang hilang. Teman yang hilang kayak itu tuh era-era mamaku tuh. Ya ketemu teman SD-nya di Facebook gitu-gitu Kak. Setelah seratusan tahun nggak ketemu. Zaman bahulu. Kemudian ketemu gitu waktu ketik nama aslinya gitu. Itu masih baik kalau kasih nama asli ya. Kalau nama samaran ya. Gitu. Iya. Kan banyak hari ini Ya betul. nama Facebooknya yang aneh-aneh kan. Ya Budi Cinta Papa gitu. kayak gitu ya. Ya terus yang ada juga yang memakai media sosial itu untuk menemukan teman baru. Ya betul. Bahkan lebih canggihnya bro. Sekarang ini ada banyak orang yang memakai media sosial untuk menemukan pasangan hidup. Ya. Maka saya pikir dari situlah cikal bakal kenapa banyak developer maksudnya developer aplikasi membuat aplikasi-aplikasi pencarian jodoh. Atau dating Karena online. ada kebutuhan itu ya. Betul sekali. Betul. Nah, tapi Jevin kalau kita bicara tentang media sosial hari ini seperti Facebook, Instagram, Ya. Tinder dan teman-temannya itu tidak hadir begitu saja di dunia ini tiba-tiba datang dari atas. Jadi sebenarnya pada tahun 1978 itu Iya. pasti lu di mana? Masih di rencana Tuhan. Jadi Belum lahir, ya. belum lahir ya. Saya juga belum lahir sih teman-teman. Jadi ada dua orang yang bernama Ward Christensen
dan Oke. juga Randy Swiss menemukan yang namanya papan buletin. Bukan papan Ouija ya Kak? Bukan, apalagi papan tulis. Bukan. Papan tulis itu nulis. Papan apa Kak? Papan buletin. Papan buletin ya. Itu namanya. Jadi papan buletin itu bisa berfungsi untuk upload sesuatu atau download sesuatu. Oke. Jadi bisa upload dan download, dan juga orang bisa berkomunikasi melalui surat elektronik. Surat elektronik kayak email gitu Kayak ya. email hari ini, betul sekali. Ya. Lalu kemudian ada perkembangannya selama tahun-tahun itu. Yep. Tahun 1995 Aha. lahir yang namanya situs GeoCities. GeoCities. Apa tuh Kak? Saya juga nggak gitu tahu sih. Modelnya sama sih. Oh. Kayak orang bisa berbagi ide, dan GeoCities itu sebenarnya jadi pendobrak pintu Oke. untuk munculnya berbagai media sosial yang lain hari ini. Oke. Jadi dia semacam kayak pendobrak yang kalau yang tadi itu cuma bisa upload dan download, memulai dari sini kita sudah bisa lebih interaktif. Betul. Ya. Tahun 97 muncul yang namanya 6 Degree. 6 Degree apaan itu ya? Modelnya sama lah. Perkembangannya saja. aja ya. Terus tahun 99 itu muncul satu kayak kita bisa berbagi ide. Bisa berbagi pengalaman setiap hari, atau pengalaman kita bisa tulis. Lu tahu diary gak? Tahu Ya. Tahu. Ya, ini Dear Diary. Dear Diary. Kayak begitu. Jadi pindah sekarang Dear Blogger. Oke. Atau Dear Blog. Ya makanya orang suka tulis-tulis blog gitu ya. Betul. Kayak. Sebenarnya itu pindah dari notes, Ya. Dear Diary itu ke Dear Blog. Betul. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih nulis blog, So yesterday. Sangat ketinggalan zaman. tahun 99, 21 tahun yang lalu. Iya, benar-benar. Terus teman-teman perkembangannya tahun 2002. Apa tuh? Friendster. Kalau ini saya tahu Kak. Meskipun Tahu ya? bukan pengguna sih. Kamu lagi main? Udah pernah main. Survivornya di sini ya teman-teman ya. Iya ya. Jadi melalui Friendster itu kita bisa membagi foto. Oh, udah mulai oke ya. Udah mulai oke, udah lebih bagus. Kita bisa juga berbagi ide seperti sebelum-sebelumnya. Yap. Terus kita juga bisa berkomunikasi melalui komentar. Tapi Ya, bisa jadi komentarnya baru dibaca dua bulan ke depan. Oh, jadi masih telat ya? Telat karena waktu-waktu itu kan internet belum terlalu kuat di Indonesia kan. Iya, betul. Dan betul. juga platform ini tidak begitu kayak agak-agak gimana gitu kalau dibandingkan dengan kita hari ini. Iya, betul. Lalu tahun 2007 muncul Twitter. Tapi bukan Facebook duluan ya Kak? bukan karena Facebook itu sebenarnya untuk kalangan umum. Baru dia ngetrend itu sekitar tahun 2008. Sedangkan Twitter itu sudah ngetrend mulai dari tahun 2007. Tapi itu kalangan terbatas. Kalangan atas lah ya, atas, kayak sosialita, kayak ya artis-artis lah. ya. Memang kelasnya beda ya. Kelasnya beda. Tapi sekarang semua orang juga sudah punya Twitter. Betul. Cuma gua nggak punya. Gue juga. Iya. Jadi kalau kita bicara ya tentang perkembangan ini, jadi kisaran 2007 sampai maksudnya tahun 2000 sampai 2007 itu banyak banget platform yang membuka ruang atau menyediakan ruang-ruang terbuka bagi kita untuk bisa saling mengenal dan berkomunikasi secara langsung melalui online. Iya, membuka ruang pertemanan online itu semakin canggih, Semakin canggih. maju, semakin luas. Betul gitu ya. sekali. Luas juga ya kayak. Luas, betul. Lu pernah ini nggak? MIRC? Nggak tahu apa itu Kak? Gak tahu ya. Nggak tahu. Betapa mudanya engkau. Tapi inilah, Itu Messenger udah pernah pakai? Pakai dong. Pakai ya. Wah, Dari zaman bro. itu tuh keren banget kalau lu punya YM. Itu mirip, Pak. Oke. Mirip, Bro. Mana duluan Kak? Yang ini. Oh iya. MIRC ini. Iya, Internet Relay Chat Client. Iya. Jadi kita semacam kayak chat gitulah. Tapi ini cuma untuk kalangan terbatas saja. Sama kayak Messenger kan. Artinya lu harus punya internet yang kuat dan Ya, harus punya email dulu Betul. di Yahoo. Betul waktu sekali. itu. Dan agak ketinggalan sih karena
dibandingkan dengan zaman kita hari ini ya, karena tidak terlalu menyediakan fitur yang mendukung komunikasi intensif. Yap, betul, betul. Kan hari ini kita intensif sekali kan komunikasinya. Ya. Sepersekian detik kita bisa kirim sesuatu dan udah sampai. Ya, Nah itu agak terlambat. ya. Lalu kemudian teman-teman dan bro, muncul yang namanya Facebook di tahun-tahun itu ya. Welcome Facebook era. Terus Instagram. Wah, welcome Instagramer. Yang kemudian itu platform-platform itu menyediakan kebutuhan yang tadi itu. Komunikasi intensif. Iya, yang nggak dipunyai oleh YM dan MIRC. Sebelumnya. Ya, betul. Jadi kita bisa berbagi gambar. Kita Upload video. Iya. Berbagi ide juga. Ide, betul. Berbagi suara. Maksudnya kayak video dan suara. Ya, benar. Jadi Maju sekali. maju sekali. Dan gue bilang sih semenjak munculnya Facebook itu justru mempercepat proses pertemanan kita di media sosial hari ini. Saya jadi mikir gini ya, kayak lihat dari perkembangan yang perkembangan yang Kamelki coba cerita ini, berarti ada satu usaha besar Betul. dari orang-orang behind the aplikasi. apps ini yang berusaha menghadirkan komunikasi secara offline itu ke online, dengan betul. begitu rupa ya kayak Begitu berbagai macam jenis. iya, mereka mencoba mewadahi sebaik mungkin, secanggih mungkin, senyaman dan seluas mungkin supaya orang-orang berpindah dari komunikasi yang sangat terbatas dulu Betul. kepada komunikasi yang dilakukan secara mudah di dunia virtual. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat ya Jevin ya, sejak tahun 2008 itu mengenal seseorang atau memulai pertemanan dengan seseorang, kita bisa lakukan around the world. Jadi di seluruh dunia. Ya, Dan ya. itu menurut saya, kalau saya bisa sebutkan, itu adalah friendship evolution. Evolusi dari pertemanan. Ya. Jadi kalau dulu kita cuman kenalnya anak gang sebelah dengan anak gang kita, Ya. sekarang kita bisa sampai kenal orang-orang di Aussie, Betul, Amerika, Amerika. Jepang dan Bahkan sebagainya. kalau itu pertemanan, bisa nanti menjaranya ke, kalau dulu berantemnya sama gang sebelah, juga bisa sekarang. Berantemnya sama manusia-manusia yang ada di dunia lain. Saking nggak ada musuh di gangnya, jadi cari musuh di luar sana ya. Bermusuhan di dunia online. Ya. Jadi perkembangan itu, maksudnya perkembangan yang terjadi di tahun 2008 itu membuat orang bisa tahu satu dengan yang lain tanpa harus ketemu secara konvensional, Jevin. Ya. Apa yang terjadi di dunia seberang sana kita sudah tahu langsung ya. Hari ini juga, detik ini juga. Iya. Dan menurut saya, Jevin, ini adalah evolusi besar sih dalam metode mengetahui dan mengenal seseorang. Iya. Dan menurut saya ketika muncul platform-platform seperti ini, maka tembok-tembok homogen itu dibuka, Je. Yang dulu cuman sempit sekali, Betul. kenal yang dekat doang. Sekarang kita bisa kenal dengan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Iya. Bahkan juga bisa pertemanan itu sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali. Kita bisa temenan sama kawan gereja, Ya. tapi kita juga bisa temenan mungkin dengan kawan yang tidak gereja. Ya, sangat terbuka. Kawan yang ada di gang kita dengan kawan yang ada di ISIS sana gitu. Bisa jadi bisa. kan? Dan Ya. itu karena pertemanan di media sosial itu kan fleksibel banget. Ya. Sangat fleksibel sekali. Ya. Nah, kira-kira penjelasannya dulu yang belum ada evolusi pertemanan itu dunia kita sangat-sangat bulat. Sekarang jadi bumi datar kira-kira gitu kayak. Maksudnya bumi datarnya bukan teori bumi datar. Tapi maksudnya kita sekarang bisa yang dulunya sangat lokalisasi, sekarang globalisasi gitu. Dulu yang cuman lokal sekarang mengglobal gitu. Betul. Itu kata kayak sorry kalau terlalu vulgar. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya, Jevin, apakah pertemanan seperti ini baik apa enggak? Ya, betul. Bagi saya belum tentu. Justru ada ruang hati-hati yang besar. Betul sekali. Betul, kalau kita ngomong ya, di media online itu pasti banyak hal yang baik. Ya. Tetapi juga terkandung segudang persoalan yang bisa menghantui kita penggunanya.
Betul. Ngeri-ngeri sedap loh. Betul. Contohnya ya, pelecehan seksual, sexual harassment. Kan terjadi itu sebenarnya di media sosial kan. Karena kenal dulu ya di Kenal situ. dulu, terus bisa melecehkan secara verbal juga. Maksudnya atau bisa-bisa juga non verbal kalau bertemu secara Kemudian langsung. mereka ketemu secara offline. Betul. Pemerkosaan. Oke. Dimulai dari pertemanan online, lalu kemudian kopi darat. Kopdar, lu tahu istilah kopdar? Tahu ya. Gue pikir lu mudah banget. Iya. Terus pemerasan. Nah, ini yang mengerikan, J. Iya. Makanya teman-teman hati-hati sekali memasang foto atau memberikan fotomu kepada orang lain yang belum pernah engkau ketemu di dunia betul. nyata. Apalagi biasa gini Kak, mereka itu bangun perkenalan, terus nanti orang itu bilang saya kerja di bagian bisnis ini gitu. Kalau kamu mau duit gampang nggak gitu, kirim fotomu tanpa busana, gitu. Dan kemudian lu dengan polosnya kirim, dan itu dijadikan senjata oleh dia ya. Pemerasan. Ya. Bahkan lu mau disebarkan nggak kira-kira gitu? Mau fotonya disebarkan, kalau nggak mau ya lu kirim duit. Betul. Apalagi untuk yang cewek-cewek, hati-hati. Waduh, hati-hati teman-teman. Hati-hati sekali untuk persoalan ini. Dan bahkan menurut saya ada berbagai macam pembunuhan terjadi karena dimulai dari perkenalan singkat melalui media online. Ngeri ya, ngeri. Bisa terjadi. Ya. Nah, juga ini ya kayak penjualan manusia ya. Human trafficking ya. Betul. Dan mirisnya persoalan-persoalan yang terjadi di media online itu sangat sedikit sekali yang terungkap. Ya. Dan yang tidak terungkap banyak. Betul. Jadi ini satu ruang yang sangat terbuka lebar dan tidak punya sekat-sekat yang jelas. Tidak punya sekat yang jelas. Betul. Jadi begini teman-teman, data-datamu yang kamu upload di dunia media sosial seringkali tidak dipertanggungjawabkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan data ini ya. Betul. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu upload karena itu bisa jadi data yang sangat privasi dan kemudian jadi sangat publik. Betul. Akhirnya kamu sendiri yang rugi dan jangan berpikir Mark Zuckerberg akan bertanggung jawab menolong untuk privasi datamu, menjaga datamu. Tidak. Nggak mungkin dia sembah-sembah. Iya, betul. Jadi ya salahmu gitu. Dan ini menjadi permasalahan Kak, karena data-data kita kan secara diperjualbelikan kan di sana dan tidak dipertanggungjawabkan. Betul. Makanya tadi ketika kita bicara media sosial ada perkembangan yang lainnya. Kita bicarakan tentang dunia online kan, dating online kan. Nah, dalam perkembangan itu media online ini tidak hanya sekedar menyediakan pertemanan biasa, tapi juga bisa menyediakan wadah memulai atau mencari pasangan hidup, bro. Karena mereka melihat ada kebutuhan ini ya. Kebutuhan dari kita penggunanya. Jadi kalau hari ini ya Jevin ya, lu coba ketik yang namanya online dating di Google apa gitulah. Lu coba cari, maka muncul banyaknya. Lama ya, agak finishnya agak lama ya. Banyak ya. Kalau dari atasannya kami ke dalam. Ya. Dan bahkan perkembangan dating online, maksudnya online dating itu tidak hanya disediakan secara umum, tetapi juga ada spesifikasi tertentu. Ya. Contohnya agama tertentu. Suku sih belum, tapi yang paling common itu adalah agama tertentu. Agama tertentu ya. Bahkan yang menariknya di dalam dunia pertemanan online seperti itu, dating online, ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan semacam konselor. Wow, keren ya. Jadi kita masuk ke dalam, lalu kemudian ada orang yang match gitu ya. Match, lalu ada orang yang kayak pembimbing gitu. Gitu ya. Pembimbing. Padahal orang itu belum tentu juga konselor yang bisa dipercaya ya Kak. Betul, karena lu gini deh, kalau kita kan pernah bahas tentang kalau lu pacaran harus lapor kepada siapa? Orang tua, saudara dan siblings dan pastor kan. Kita belum tentu tahu orang itu kayak gimana. Ya. Nilai-nilai apa yang dia punya. Takutnya begini, kalau tiba-tiba apa ya yang orang-orang yang match ini terus bilang boleh nggak ML gitu, terus mentornya bilang boleh. Wah, jadilah kan. Jadilah yang kau kehendaki. Betul. Mengerikan. Sangat mengerikan sekali menurut saya, Vin. Jadi
Kalau kita bicara tentang dating online hari ini, wah mengerikan sebenarnya. Kita tinggal geser kanan, geser kiri. Karena dipermudah itu ya Kak. Sangat mudah sekali. Ya. Geser kanan, geser kiri, dan pengenalannya hanya kita kenal foto, membaca biodata, lalu kalau tertarik, ya. Match unmatch. Betul. Gitu. Kalau misalnya memang kalau di Tinder tuh kan kayak gitu Kak. Betul. Kita love nih. Kalau yang di sana juga ternyata kemudian love kita, Betul. match, akhirnya kita mulai bisa bercakap-cakap tuh. Ya, betul. Kenalan. Jadi dan kita bisa sebagainya. memberikan informasi ini karena kita sudah pernah coba. demi bahan ini. Kamelki ya. Kan. Saya sudah coba. Ya betul. Jadi Karena kita nggak bisa ngomong kalau nggak pernah nyoba kan. betul. Seperti apa di dalamnya. Jangan sampai teman-teman bilang, lu aja nggak pernah coba, Iya, lu saya- mau ceramain kita. Tapi saya ngomong sama istri dulu Betul. supaya kita tahu. Jadi apa yang kita bagikan ke teman-teman saat ini bukan sesuatu yang kita ngomong kosong. kira-kira aja. Yang kira-kira gitu. betul. Betul. Nah persoalannya seperti ini sebenarnya Jevin. Apakah hal ini salah apa enggak? Ya. Apakah mencari jodoh atau pasangan hidup di dunia dating online apps salah atau tidak? Betul. Itu yang akan kita perbincangkan selanjutnya ya, Kak. Ya. Betul. Jadi teman-teman, perbincangan kita masih terus lanjut. Kalau teman-teman senang dan terus penasaran dengan what is dating online apps, benar salah atau Ya. bagaimana dosa kah atau tidak? Atau apa alasan orang Ya. lain Ya, teman-teman. mengikuti itu? Betul. Teman-teman klik video kami yang berikutnya. So, pembicaraan kita sampai sini aja, Betul. Kak. Jangan lupa subscribe Like, dan share video ini. ya jika kamu diberkati oleh Tuhan. God bless. God bless you.